Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kajian kitab Al-Hikam itu kitab tentang tauhid, thariqat, tasawuf dan ilmu ilmu dan amal. Sebaik-baik waktu. Kita kaji tentang sebaik-baik waktu. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu fa'aqatika wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Sebaik-baik waktumu dalam hidupmu ialah engkau merasakan dan mengakui akan kebutuhanmu serta mengembalikan dirimu dalam keridhaan dirimu sendiri. Sebaik-baik waktumu dalam hidupmu adalah engkau merasakan dan mengakui akan kebutuhanmu serta mengembalikan dirimu dalam kerendahan dirimu sendiri. Kembalikan diri kita ke dalam kerendahan diri kita. Waktu kita habis memikirkan untuk bagaimana merasakan dan mengakui akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan diri kita itu dalam kerendahan diri kita sendiri. Bahwasanya kita ini sangat rendah di sisi Allah, tidak bisa apa-apa kita lakukan dengan kehendak Allah. Maka kita berharap Tuhan mendaki kita kebaikan, ketaatan, kesolehan. Sebaik-baik masa di mana engkau hidup ialah engkau ingat terhadap kebutuhanmu. Ya. Sebaik-baik masa di mana engkau hidup ialah engkau ingat terhadap kebutuhanmu. Dengan ingatan itu, engkau hanya menggantungkan butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang butuh kita digantungkan kepada kawan, kepada saudara, kepada orang kaya atau kepada pejabat ini, pejabat itu. Jangan menggantungkan. Ya, karena mereka pun lebih banyak lagi kebutuhan daripada kita. Ya, dengan ingatan itu engkau hanya menggantungkan butuhmu hanya kepada Allah. Gantungkan butuh kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan butuh kita kepada siapapun. Karena kalau siapapun kepada makhluk pasti kita akan kecewa. Kalau misalnya kita menggantungkan butuh kita kepada Allah 5 kali itu wajib kita ketemu kepada Allah, nggak bosan-bosan. Tapi kalau satu hari ya 5 kali kita jumpa sama orang, udah 3 kali aku sehari menjumpa sama kau, itu aja kau minta. Bosan mereka, kita kecewa aja, ya. Bukan sesuatu yang lain butuhmu gitu kamu harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kamu tidak memandang ada yang lain yang mampu memenuhi kebutuhanmu, hanya Allah semata yang mampu memenuhi kebutuhan apapun itu, mau rizki, mau harta, kebun sawah ladang, mau anak istri, semua itu yang bisa memenuhi kebutuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Di sinilah letak kemurnian nilai tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya kita mau membangun suatu hal, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap kepada siapapun. Seperti Iran kita lihat ini, dia enggak butuh kepada siapapun, dia hanya butuh kepada Allah. Walaupun seluruh dunia dia takut kepada Israel dan Amerika, tapi dia hanya butuh kepada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain-lain. Ini dia, ya. Ini kita mesti pahami betul tuh, ya. Kebutuhan kita hanya kepada Allah, gantungkan semua kepada Allah semata. Jamaah dunia ke Allah Subhanahu wa taala. Tak kemudian nilai tauhid kita itu hanya kepada Allah, apapun hanya butuh kita kepada Allah, jangan kepada siapapun. Kalau misalnya orang yang kafir ingkar itu butuhnya kepada makhluk, menuhankan hal lain mereka. Misalnya Fir'aun, dia ngaku sebagai Tuhan. Ini Fir'aun ini gak akunya Allah sebagai Tuhan, gak akuin Nabi sebagai Rasul. Kalau kita hanya kita butuh kita kepada Allah. Kadang ngaku kawan sebagai Fir'aun, ya itu serah dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti kehancuran seperti Fir'aun. Amin ya rabbal alamin. Kita baca 7 kali aja. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahi tawakkaltu azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahi fa in tawallaw faqul hasbiyallahi azim. Nanti Allah akan berikan sanksi kepada orang-orang yang mengaku sebagai Fir'aun. Amin rabbal alamin. Allahumma qfirni bima syi'ta, Allahumma qfirni bima syi'ta, Allahumma qfirni bima syi'ta, Allahumma qfirni bima syi'ta, Allahumma qfirni bima syi'ta. Ini biasa dimanapun ada yang mendakwahkan agama, pasti ada
golongan seperti Fir'aun tadi. Nabi Musa berdakwah ada Fir'aunnya, ada seperti golongan iblis. Nabi Adam berdakwah ada iblisnya. Nabi Muhammad berdakwah ada Abu Jahal Lahabnya. Memang seperti itu sudah tentukan kehidupan kita. Maka sebenarnya akan kelihatan di mana yang mengikuti golongan Rasulullah, mereka akan mendukung, mendengar. Tapi di mana ada di golongan Abu Jahal Lahab, mereka membantah apa yang kita dakwahkan. Zaman udah biasa seperti itu. Yang sudah, kalau ada yang seperti itu kita justru ini bah tepat nih. Berdakwah kita ini benar. Ada yang menantang, ada yang nggak suka. Zaman dengan Allah Subhanahu udah biasa seperti ini. Kemudian mata au hasyaka min khalqi fa'lam annahu yuridu ay yaftaha laka babal insi. Pada waktu Allah meletakkan rasa jemu dalam hatimu memandang sama makhluk. Rasa jemu kita bosan, manusia gitu juga ya. Ada yang menuduh ya, kita buat dakwah malah dulu keburukan segala macam. Memang begitu sifat manusia. Ada yang seperti tadi di mana ada Nabi Muhammad yang mendukung, yang Abu Bakar membela Muhammad, itu ada Abu Jahal Lahab. Di mana kita buat dakwah pasti nampak itu yang bersifat Abu Jahal Lahab. Di mana ada dakwah Nabi Musa, itu ada Fir'aunnya, ada Hamannya, ya, ada orang kaya yang tentang dakwah juga, ada korunnya. Itu memang seperti itu. Ada orang yang merasa pintar, merasa pandai, menuduh orang salah, itu seperti iblis. Yang lengkap semua jamaah. Maka kita tinggal, ya berdakwah sudah benar nih. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Inilah dakwah. Pada waktu Allah meletakkan rasa jemu dalam hatimu memandang sama makhluk, ketahuilah bahwa mulai detik itu Allah sudah meletakkan perasaan dekatnya Allah kepadamu. Tidak ada yang engkau senangi kecuali mendekati Allah yang engkau senangi. Dekat kepada Allah dimanapun zikir la ilaha illallah. Kemudian ayat-ayat yang sering kita baca, apa yang kita senang, Al-Fatihah kah, dan ayat kursi kah, senang kita membaca itu. Berarti itu Allah sedang menanamkan rasa cinta kita, rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ingin dekat, rasa rindu selalu kepada Allah. Walaupun diajak dicaci, tidak bergeming. Memang sudah biasa seperti itu. Nabi dulu ya dikatakan sesat, dikatakan orang gila, ya udah makan. Lempari batu, diejek, dicaci, lempari kotoran, udah biasa. Memang sudah menjadi sunnahnya dakwah itu, ada yang membenci, ada yang suka. Jadi kalau udah kita bosan dengan ada orang-orang yang mengatakan hartanya banyak segala macam ini, sudah biasa seperti itu. Jabatan tinggi segala macam, kita nggak berpengaruh, karena lezatnya ilmu yaitu apabila kita mengetahui nikmatnya dakwahkan agama, mendalami agama, nikmatnya menyebarkan agama. Jadi kalau misalnya kata kitab Ta'lim wa Ta'lum, apabila seorang sudah tidak lagi merasakan pengaruh dirinya terhadap belajar ilmu dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh semua orang, seluruh dunia milik orang, dia nggak perlu lagi. Yang pasti dia hanya yang dia yakin ilmu agama itu yang dia nikmati, yang dia kuasai dan dia sebarkan. Makanya orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu dan nikmatnya amalan dan hikmahnya ilmu. Ini karena seperti Nabi Sulaiman lah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wahai Nabi Sulaiman, maukah engkau ditawarkan 3 hal? Yang pertama, seluruh kedudukan dunia tunduk kepadamu. Kedudukan jabatan raja-raja dunia tunduk kepadamu. Yang kedua, seluruh harta dunia tunduk kepadamu. Harta seluruh dunia itu, emasnya, intan, permata tunduk kepadamu. Atau yang ketiga, hanya ilmu agama saja, tapi enggak kau dapatkan harta, enggak kau dapat kedudukan seluruh dunia. Dengan mantap Nabi Sulaiman kan dah tahu dia bahwasanya ilmu agama ini lebih tinggi derajatnya daripada seluruh ilmu dunia, ya, seluruh kedudukan dunia, seluruh harta dunia itu jauh lebih tinggi ilmu agama nih. Maka dengan mantap Nabi Sulaiman, aku memilih ilmu agama saja. Maka jamaah ada dengan memilih ilmu agama, Nabi Sulaiman ternyata seluruh kedudukan dunia dan seluruh harta dunia tunduk kepada Nabi Sulaiman. Inilah lezatnya ilmu gitu. Lezat ilmu, sehingga walaupun dihina dicaci, tetap saja tuh orang yang sudah mengetahui lezatnya ilmu itu dan mendalamnya dan mendakwahkannya tidak akan berhenti walaupun apa dikata-katakan dia. Contoh para nabi, para rasul,
diejek, dihina, dicaci, seluruh negeri membenci mereka tidak berhenti, bahkan disakiti, bahkan nyawa taruhannya, mereka tetap mendakwakan agama, tetap menyebarkan agama. Kenapa? Mereka tahu lezatnya ilmu agama itu, lezatnya dakwah itu akan menaikkan derajat mereka seperti derajatnya ya para nabi, para orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah ta'ala dikatakan dalam kitab Al-Hikam ini, pada waktu Allah meletakkan rasa jumu dalam hatimu memandang sesama makhluk, ketahuilah bahwa mulai detik itu Allah sudah meletakkan perasaan dekatnya, perasaan kau ingin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada yang engkau senangi kecuali jinak ataupun dekatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perkara yang sangat-sangat mulia. Kita bosan bicara kita lama-lama dengan manusia ya, dengan kadang-kadang bicara yang nggak penting segala macam, panjang lebar, duduk nongkrong nggak jelas ya. Bosan kita, ataupun diskotik bosan, kemudian nonton hal yang nggak bosan, tapi begitu dengar dakwah, masya Allah ya, langsung senang gembira kita. Ini adalah Allah sudah tanamkan tuh rasa jinak kita, rasa kebutuhan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada jumunya rasa hatimu terhadap sama manusia, tidak sombong dan merendahkan sama yang kita tidak sombong ya, cuman jumu saja, bicara-bicara harta, bicara-bicara kedudukan, bicara-bicara yang nggak jelas gitu, nggak ada hubungan dengan akhirat gitu, bosan kita. Kita hanya senangnya firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW, bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan akhirat, bagaimana keadaan amal yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan mencegah kemaksiatan, yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, itu senang. Ini dalam Allah rasa kita, rasa untuk betul-betul ingin selalu dekat kepada Allah, ingin diperhatikan Allah, merasa lihat, disaksikan, didengar, dan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tidak sikapmu yang jemu ya, melainkan hanya hati saja, tidak di sikapmu yang jemu, karena engkau yakin mereka para makhluk tidak mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadamu ya. Makhluk nggak bisa memberikan kemanfaatan ataupun mudarat, walaupun diejek, dicaci gitu. Kalau enggak Allah kendaki kemudaratan kepada kita, akan terjadi kemudaratan tersebut. Walaupun dipuja-puji ya, ingin diberikan kebaikan oleh orang lain, tapi kalau enggak izinkan, maka nggak akan dapat kita jamaah. Inilah kita yakin baik atau buruk, manfaat atau mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mereka munculnya beberapa bencana dan mudarat, engkau yakin itu nggak bisa menyentuhmu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Saat-saat seperti itulah ya, saat-saat seperti itulah yang kamu sebut sudah jinak hatimu untuk selalu senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyebut nama Allah selalu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, nasyhadu alla ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Nama dunia ke Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang hebat, kisah Abu Yazid Al-Bustami yang diperlihatkan oleh Allah, yaitu oleh malaikat kepadanya ya. Abu Yazid Al-Bustami ini Allah lihatkan alam malakut kepadanya, lalu dia ditanya, apakah masih ada sesuatu yang buat engkau senang? Dia jawabnya, tidak, engkau memang hamba Allah yang sebenarnya. Yang madunya ke Allah ya, ditunjukkan ya, dibuka Allah Subhanahu wa taala ya, alam malakut, alam malaikat kepadanya. Lalu dia ditanya, apakah masih ada sesuatu yang membuat engkau lebih senang daripada alam malaikat ini? Dia tanyakan, tidak ada lebih indah, lebih senang, lebih bahagia daripada alam malaikat ini. Maka Allah mengatakan, engkau memang hamba Allah yang sebenarnya. Kalau kata itu ya, kemudian bagian ke-112, mata atlaqa lisanaka bitarabi fa'lam annahu yuridu ayyuk ti'aka. Pada waktu Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta kepada Allah semata, maka Allah akan memberi apa yang engkau minta itu untukmu.
kita kembali ini masih kajian tauhid ya, ilmu tauhid untuk memperbaiki iman, tasawuf, tarikat kita. Waktu Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta kepada Allah semata, begitu kadang-kadang ya, maka Allah akan memberi apa yang kau inginkan itu untukmu, apa yang kau pinta itu untukmu. Masya Allah. Kadang-kadang kita mesti diberi Allah subhanahu wa ta'ala teguran dulu tuh. Kadang bahaya, kadang suatu hal yang membuat kita terkejut ataupun takut, baru kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti saya pernah naik pesawat kemarin tuh, sewaktu pesawat itu tenang aja, masing-masing sibuk bercerita masalah dunia, masalah segala macam ya, kata-kata gitu, nggak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu pilot menyatakan kepada seluruh penumpang dalam waktu 15 menit akan datang kita akan mengalami cuaca buruk, kita duduk di tempat dan jangan untuk beracas kepada tempat yang lain. Maka setelah itu waktu saat pesawat itu goncang segala macam, baru Allah taubat ya Allah, ampun ya Tuhan sebagian Ustaz tolong doakan kita supaya selamat. Saya berzikir aja, la ilaha illallah, astagfirullah, tolong. Begitu heboh di pesawat. Itu betul pada saat itu angin ributnya menggoncang pesawat, membuat kita takut dan kemudian seperti putus harapan. Satu seperti jatuh bangkit lagi segala macam, semua teringat ya Tuhan, ya ini macam semua Tuhan disebut. Ada yang Allah astagfirullah, ada yang yakin kepada doa. Saya nggak yakin sama doa saya ini, tolong Ustaz doakan saat insyaallah saya doakan. Kemudian kita buat dakwah, kita buat majlis ilmu, kita buat OMM ya, apa namanya, 2,5 jam bahas tentang imam amal soleh. Lama 1 menit langsung tenang. Udah tenang, nggak ada lagi, diam lagi. Kadang-kadang perlu goncangan, perlu suatu hal yang membuat bahaya kita, itu baru kita ingat kepada Allah. Ada orang yang kena suatu hal ujian ya, masalah besar, baru dia datang ke masjid nangis ya. Tahajud duha nggak lepas, tapi begitu selesai tidak lagi sholat, tidak lagi ibadah. Itu namanya imannya tergantung suasana dan keadaan ya. Suasananya lagi duka cita, ada yang meninggal ya, orang tua yang meninggal, tidak berhenti 3 hari 7 hari ke masjid terus. Habis itu suasananya udah lupa, nggak lagi pernah ke masjid, mau gimana pun segala macam tidak pernah lagi. Ini namanya iman tergantung suasana dan keadaan. Jangan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada riwayat melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah memperoleh izin untuk berdoa atau mengerjakan doa, dia minta kepada Allah karena suatu hal musibah berat, ya Allah, tidak ada bisa lagi yang menolong Engkau ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Ini udah dapat nih titik penyerahannya, tidak ada harapan kepada lain. Minta sana nggak dikasih, minta sana kalau nggak dikasih, ya Allah. Barang siapa yang sudah memperoleh izin untuk berdoa atau mengerjakan doa, artinya orang itu sudah dibukakan pintu rahmat dan tidak ada permintaan yang paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali minta maaf dan keselamatan dunia akhirat. Minta maaf dan selamat dunia akhirat itu ya, nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim fa'fu anna. Kemudian ada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi kesempatan atau mampu berdoa maka tidak akan ditolak, maka pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang diberi kesempatan mampu berdoa maka tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa tersebut. Riwayat melalui Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, di mana Allah subhanahu wa ta'ala belas kasih kepada seorang hamba, maka Allah memberikan bencana kepadanya. Ini kayak bencana menimpa ini, berarti Allah sedang sayang kepada kita nih. Allah ingin kita bertobat, jangan hanya bergelimpang dengan maksiat. Bila mana Allah Ta'ala belas kasihan kepada seorang hamba, maka Allah memberikan bencana kepadanya. Kemudian orang itu berdoa, maka komentar malaikat, kami sudah mengenal suara doa ini ya Allah. Dan berkatalah malaikat Jibril, wahai Tuhanku, ini suara syukuran hambamu, berikanlah kebutuhanmu. Allah menjawab, itu hambaku, biarkanlah
Aku sangat senang mendengar suara tangisnya. Ya. Di tangisnya itu, tangis kita itu disenangi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang hamba berkata, berdoa, wahai Tuhanku, maka Tuhan menjawab, labbaik hambaku. Tiadalah engkau berdoa, aku selalu menyambutmu. Tiada yang engkau minta, kecuali aku pasti akan mengabulkannya. Ada kalanya pemberian itu aku segerakan, langsung dikabulkan. Dan ada kalanya aku simpan dulu, karena menyimpan atau tidak dikabulkan dulu lebih baik untuk, atau karena doamu itu menjauhkan darimu dari segala bencana yang lebih besar. Insya Allah, Allah membimbing kita dengan ta'ala bisa betul-betul melaksanakan amal soleh, berzikir kepada Allah, sehingga kita berdakwah hingga pencerahan juga. Kita berterima majlis subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan mencaci maki tadi, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk beriman acin. Meskipun dan acin, mudah-mudahan acin ini telah beri kebaikan-kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk amal soleh. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang lain bisa apa? Jazakallahu khairan. Sampai ketemu.